Selamat bertemu kembali anak di pembelajaran matematika. Oke, kita memasuki bab yang ketiga mengenai aljabar. Jadi judul besarnya adalah operasi dan faktorisasi bentuk aljabar. Untuk pertemuan pertama, yang akan kita pelajari adalah atau tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian anak-anak ibu harus bisa menjelaskan pengertian variabel, koefisien, konstanta, suku, suku sejenis, gitu ya. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung. Operasi hitung ada operasi tambah, ada operasi kurang, operasi kali, dan operasi bagi. Terus ada juga operasi pangkat. Jadi untuk pertemuan pertama ini, hanya yang dua ini saja tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai. Jadi artinya setelah selesai pembelajaran ini, setelah lewat hari ini, yang saya harapkan kamu bisa ketika saya tanya, yang mana koefisien pada bentuk aljabar berikut, yang mana konstanta, yang mana yang dinamakan suku, yang mana yang dinamakan variabel, harus bisa dijawab. Terus kalau misalnya saya bilang, tambahkanlah yang aljabar berikut dengan bentuk aljabar yang satunya lagi. Harus bisa mengurangkan, mengalihkan, membagikan, dan juga memangkatkan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, saya berharap semuanya sudah semangat, semuanya fokus, sediakan juga selain handphone ataupun laptop, sediakan juga buku cetak di sebelah kamu untuk menambah referensi. Dan juga harus ada buku catatan. Jadi sekalipun video ini bisa kamu save ya di PC kamu, mau di handphone atau di laptop, Ibu harap ada beberapa hal yang kamu catat kembali di bukunya. Tidak usah semuanya, tapi minimal harus ada ya. Jadi semangatlah, ikutilah dengan baik video ini. Oke, kita mulai langsung. Jadi apa sih itu aljabar? Contohnya itu langsung ya kita ke yang pertama. Bentuk aljabar. Jadi misal nih, Ibu bisa buat seperti ini nih. 2A atau 2X atau 2X kuadrat atau 2X tambah Y. Atau nggak harus X, nggak harus M, nggak harus Y. Bisa huruf-huruf apapun. Bisa misalnya 3M tambah 4 dan lain-lain. Jadi bentuk aljabar itu maksudnya gabungan dari bilangan dengan variabel. Ada angka dan ada variabel. Kita tulis di sini. Gabungan antara bilangan dan juga variabel. Oke. Jadi kalau misalnya saya buat yang agak lebih kompleks ya. Misalnya saya pilih yang ini. Semuanya ini kan bentuk aljabar. Tapi kalau saya pilih yang ini, 2X tambah Y. Siapakah variabelnya? Ada X dan ada Y. Yang mana yang huruf? Itulah kan. Lalu kalau ditanya, kan tadi variabel dulu. Habis itu koefisien. Koefisien itu adalah angka yang melekat. Melekat ke variabel. Jadi angka berapa yang melekat ke variabel X? Angka 2. Berarti koefisiensi X adalah 2. Lalu kamu lihat lagi, angka apa yang melekat pada Y atau koefisiensi Y? Kalau kamu perhatikan kan itu Y aja ditulis. Y aja sama yaitu dengan 1Y. Karena 1 pada perkalian kan jarang, hampir tidak pernah ditulis, tidak perlu. Gitu. Jadi kalau Y tersiratnya angka 1 di depannya, melekatnya kepadanya angka 1. Berarti koefisiennya adalah 1. Jadi kamu sudah tahu dong ya mana variabel, mana koefisien.
Sekarang kita lihat apakah di sana ada konstanta. Di sini ya, Ibu buat rumus untuk konstanta. Konstanta itu adalah bilangan yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada dia melekat ke variabel apapun. Adakah di 2x tambah y angka yang tidak melekat ke huruf, yang tidak melekat ke variabel apapun? Tidak ada ya. Berarti konstantanya adalah 0. Karena apa? 2x tambah y itu samanya dengan 2x tambah y tambah 0. Jadi angka yang berdiri sendiri ini kita sebut sebagai konstanta. Kalau di sini ada enggak angka yang berdiri sendiri, tidak terlekat ke huruf atau variabel apapun? Ada ya. Di sini yang termasuk yang menjadi konstanta adalah si bilangan 4. Yang menjadi koefisien dari variabel, emang variabel apa yang ada? Variabel X. Koefisiennya adalah 3. Jadi udah bisa ya membedakan apa itu variabel, apa itu koefisien, dan apa itu konstanta. Berikutnya kita mau mengenali apa itu suku. Jadi masing-masing suku itu dipisah oleh tanda tambah ataupun tanda kurang. Misalnya di 2x tambah y, pemisahnya tanda tambah atau tanda kurangnya kan cuma ada 1. Berarti hanya ada 2 suku di sana. Siapa suku yang pertama? 2x, suku yang kedua y. Gitu. Jadi suku itu dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Kalau di sini kita udah simpulkan tadi 2 suku, di sini gimana? Kita lihat lagi tanda tambah atau kurang ada berapa? Ada 1 saja. Berarti sukunya ada 2, yaitu yang pertama 3M, yang kedua 4. Coba kita buat bentuk aljabar yang lebih kompleks. Misalnya 3x kuadrat tambah 3x tambah 4xy tambah 5y kuadrat. Kalau kita lihat di sini tanda tambah ada sebanyak 3, maka jumlah sukunya ada sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi banyak sukunya ada 4. Suku pertama 3x kuadrat, suku kedua 3x, suku ketiga 4xy, suku keempat 5y kuadrat. Kalau ditanya ini variabelnya apa? X kuadrat. Siapa koefisiennya? 3. Ini variabelnya X, koefisiennya 3. Ini variabelnya XY, ya kan? Koefisiennya 4. Ini variabelnya y kuadrat. Variabel ini memiliki koefisien 5. Di sini ada suku sejenis. Di contoh ini tidak ada variabel yang sama. Ketika kita punya beda suku dia tapi variabelnya sama, contoh. Coba perhatikan di sini saya buat 3x kuadrat kurang 2xy tambah 5x kuadrat. Ada variabel yang sejenis, yaitu x kuadrat. Karena dia sama nih variabel, maka itu kita anggap suku sejenis. Dan suku sejenis itu bisa kita operasikan, kita jumlahkan ataupun kita kurangkan. Begini simpelnya, anggap x kuadrat itu adalah apel misalnya. Berarti ini adalah 3 apel tambah ini ya, 3 apel tambah 5 apel. Hasilnya apa? 8 apel kan? Berarti itu dijumlahkan 8 apel. Ganti jadi x kuadrat. Yang ini karena beda variabelnya yang nggak bisa dikutak-atik, biarin aja. Jadi yang awalnya dia 3 suku, karena terdapat 2 yang sejenis, kita bisa operasikan sehingga tinggallah 2 suku dia dalam bentuk yang paling sederhananya. Gimana tadi kalau yang tidak sejenis, contoh x kuadrat dengan xy, karena dia tidak sejenis berarti dibiarkan saja, nggak usah dipaksa harus bisa dijumlah ataupun dikurangkan. Jadi nanti kalau misalnya ada seperti ini saja dibuat. Ini berarti
bentuk aljabar suku 1. Karena dia sukunya tunggal, hanya ada 1. Kalau yang tadi 3M tambah 4 disebut aljabar suku 2 atau binom. Karena terdapat 2 suku di sana. Kalau yang contoh yang terakhir ada 2 juga ya, berarti ini suku 2 juga. Jadi kalau ada 3 ya disebut suku 3, ada 4 ya suku 4. Begitu ya. Begitulah sekilas untuk pengenalan variabel, koefisien, konstanta, suku, suku sejenis. Kita lanjut lagi dengan yang menentukan ya. Jadi saya berikan bentuk-bentuk aljabar, kalian harus bisa mengikuti menentukan ininya. Menentukan penjumlahannya atau siapa koefisien, variabel, konstanta, suku, dan suku sejenis di sana. Jadi ini saya hapus dulu ya. Berikut saya tampilkan contoh-contoh bentuk aljabar. Yang pertama, 7A tambah 18 dikurang 3A. Yang kedua, 2X pangkat 4 kurang 5X pangkat 3 kurang 4X kuadrat tambah 7X. Berikutnya, 9K tambah 8M kurang 4KM kurang 15K tambah 7KM. Oke, dari contoh ataupun bentuk yang pertama kita disuruh menentukan siapakah koefisien, siapakah di sana yang termasuk konstanta. Ini ya, yang tidak melekat dengan huruf atau variabel. Jadi ini konstantanya 18. Ada berapa banyak suku pada soal ataupun bentuk yang pertama? Ada 3, 7A, 18, dan min 3A. Kalau ditanya adakah suku sejenis? Ini yang penting ya. Suku sejenisnya ada, yaitu 7A dan min 3A. Jadi ini bisa kita jumlahkan. 7 dikurang 3, 4. Jadi ini 4A tambah 18. Tapi kalau ditanya banyak suku pada ini, tetap kamu jawabnya 3. Oke, yang ini banyak sukunya ada berapa? Tinggal hitung ya, yang dipisahkan tanda tambah ataupun kurang. Ada 1, 2, 3, 4. 4 suku. Siapa-siapa saja 2x pangkat 4, min 5x pangkat 3, min 4x kuadrat, dan positif 7x. Adakah suku sejenis? Tidak ada. Karena semua variabelnya beda. Adakah konstanta? Tidak ada juga. Oke, kita lanjut yang ketiga. Berapa banyak suku? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 suku. Dan adakah suku sejenis? Ini ya, 9K dengan min 15K. Terus itu kan sama variabelnya sama-sama K. Terus ini min 4KM dengan positif 7KM. Variabelnya sama-sama KM. Lalu 8M punya pasangan? Tidak ada ya. Oke, dipahami itu supaya bisa mantap pas kita masuk ke subtopik berikutnya itu operasi hitung pada bentuk aljabar. Jadi untuk operasi pengurangan, penjumlahan, kita bisa menyederhanakan bentuk aljabar itu. Caranya adalah ya hanya suku-suku sejenis yang bisa kita jumlah ataupun kurangkan. Jadi didekatkan dulu yang sejenis, dikelompokkan. Begitu. Seperti ini tadi, 7A tambah 18 kurang 3A. Dekatkan yang sejenis, yaitu 7A dengan min 3A. Kita buat di sini ya. Operasi penjumlahan dan pengurangan.
7A tambah 18 kurang 4A. Dekatkan yang sejenis, berarti ini kan si 18 agak ke belakang. 7A kurang 4A sama dengan 3A tambah 18. Inilah hasilnya. Hanya yang sejenis yang bisa diolah. Begitu ya. Terus kita buat lagi. Tentukanlah jumlah dari, ini ada dua bentuk aljabar. Yang pertama, 12x kuadrat kurang 9x tambah 6 dan min 7x kuadrat tambah 8x kurang 14. Jadi tetap saja menjumlah dan mengurang. Kamu hanya boleh melihat atau mengelompokkan yang sejenis. Jadi ini dekatkan dengan ini. 12x kuadrat kamu dekatkan dengan min 7x kuadrat. Lalu nih 9x min 9x tambah 8x. Terus tambah 6 dikurang 14. Ini hasil pengurangannya 5 ya. Ini min 9 tambah 8 tinggal min 1x. Satunya nggak perlu ditulis. Ini min 8. Inilah hasil penyederhanaannya. Itu untuk menjumlah. Nah, mengurang pun demikian juga. Hanya boleh yang sejenis. Tapi sering di pengurangan itu sering kalian bisa terkecoh dengan bahasanya. Jadi misal dibilang seperti ini, nak, kurangkanlah dua x tambah 3 dari min 5x kurang 10. Jadi siapa mengurangi siapa? Coba buat dulu sederhananya. Kurangkanlah 2 dari 5. Artinya apa? Kurangkan 2 dari 5. Iya. Jadi tuh 5 kurang 2. Berarti ini pun gitu. Min 5x kurang 10 kurang 2x tambah 3. Jadi nggak asal-asal. Ada konsep yang kamu harus pahami. Barulah boleh kita mengurangkan yang sejenis. Kita dekatkan dulu ya. Min 5x, min 2x. Ini min 10. Ini min positif 3. Berarti min kali positif min tetap ya. Min 5, min 2. Punya utang 5, terus punya utang lagi 2. Berarti jadinya utangmu banyak. Banyaknya ada 7. Karena utang berarti simbol negatif. Min 7x kurang 13. Jadi harus jeli menelari kalimat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, itulah untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita buat operasi perkalian. Kalau perkalian itu mudah sih. Oke, kita buat ya. Operasi perkalian. Misalnya nanti dia yang begini ya. Perkalian ada bilangan dengan suku 2. Jadi dia terbagi 2. Bilangan dengan suku 2. Berarti bilangan itu kan misalnya 3 kalikan dengan suku 2 kali. Di sini kita nggak buat lagi simbol X ya. Nggak ada lagi simbol cross. Langsung aja pakai kurung. Begini. 3 kali 2X tambah 5. Ini bilangan, ini suku 2. Cara mengalikannya ingat sifat distributif yang kamu udah pelajari ketika SD. Kalikan 3 ini ke dalam. Baik ke 2X dan juga ke 5. Berarti 3 kali 2X. Ini kan operasinya tambah. Berarti buat tambah pemisahnya. 3 kali 5. 3 kali 2X, 6X. 3 kali 5, 15. Setelah ini
Ini bisa dibuat rumusnya misalnya gini. X kali AX tambah B, berarti si X kalikan ke AX. Tambah X kalikan ke B, gitu ya. Berarti ini AX kuadrat tambah BX. Kita lanjut, kalau dia suku 2 dengan suku 2. Ini juga masih pakai hukum distributif atau sifat distributif. Suku 2 dengan suku 2, contohnya X tambah 2 kali X tambah 7. Berarti ini kalikan satu persatu ya. Si X kalikan ke sini, berarti X kali X tambah 7. Ini kan tambah, buatlah pemisahnya. Tambah berapa? 2. Si 2 pun kamu kalikan dengan X tambah 7. Jadi ini sekarang udah bilangan dengan suku 2, bilangan dengan suku 2. Caranya berarti kembali ke yang pertama tadi. X-nya kalikan ke dalam, X kali X dan X kali 7. Si 2 pun gitu. X kali X, ini ya. X kali 7, 2 kali X, 2 kali 7. Ini ada yang sejenis. Ya jumlahkan lagi lah. 9X tambah 14. Gitu. Kita buat sampai perkalian suku 2 dulu ya untuk materinya. Sekarang kita bahas soal dulu. Kalikanlah bentuk-bentuk aljabar berikut. Yang pertama, X kali 3X kurang 15. Berarti X-nya kalikan ke sini. X kali 3X kurang, ini kan kurang ya. X kali 15. X kali 3X, X-nya kan 2 kali, berarti kuadrat. X kali 15, 15X. Berikutnya, 2X kali M kurang 4X kuadrat. Berarti 2X kali M, 2MX. Kurang 2X kali 4X kuadrat. X-nya kan ada 1 di sini ada 2, berarti totalnya X-nya 3. 2 kali 4, 8. Diulangi tuh yang nomor 3, jangan asal lalu aja ya. Lanjut, 4X kalikan dengan X kuadrat tambah 2XY kurang 3Y kuadrat. 4X kalikan ke X kuadrat. Ini kan hasilnya 4X kali X kuadrat berarti X-nya 3 kali. 4X kali 2XY. X-nya 2 kali berarti X kuadrat. Y-nya sekali. 4 kali 2, 8. Ini negatif. 4X kali 3Y kuadrat. 4 kali 3, 12. X-nya ada 1, Y-nya 2 kali. Inilah hasil perkaliannya. Yang bentuk berikutnya keempat, 15 tambah 6P kali 8 kurang 4P. 15-nya dulu ya. 15 kali 8. Kali 8 kurang 4P gitu. Baru tambah 6P kali 8 kurang 4P. Kita olah satu persatu. Yang ini dulu 15 ke 8 dan ke 4P. Berarti 15 kali 8 kurang 15 kali 4P. Ini ada tanda tambah. Kita bawa kemari. 6P-nya kali 8. Terus yang terakhir 6P-nya kali 4P. Minusnya di sini. Oke, 15 kali 8 berapa? 120. Ini kurang 60P tambah 48P kurang 24P kuadrat. Karena ada yang sejenis kan bisa kita jumlahkan. Minus 60 tambah 48 itu minus 12P. Inilah hasil penjumlahannya. Oke, jadi untuk hari ini yang sudah kita bahas ada sebanyak
Topiknya tadi sampai di perkalian ya. Berarti berikutnya kita masuk ke pembagian bentuk aljabar lalu perpangkatan. Bentuk aljabar. Nanti setelah ini banyak lagi ya. Untuk berlatih, bahan berlatih. Ada baiknya ini kamu kirim supaya saya bisa lihat pengerjaan kamu udah benar, nanti saya respon udah benar. Memang nilai ini belum saya ambil. Nanti nilai tugas yang saya ambil adalah nilai di akhir bab. Di akhir bab. Ini tidak saya ambil, tapi akan saya cek pekerjaan kamu benar atau tidak. Jadi kan bisa langsung saya suruh perbaiki, kalau belum kan kamunya tambah paham. Nggak ada yang sia-sia kalau kamu mengerjakan soal latihan. Jangan hanya berharap pada, dan hanya berpikir ada nilai, saya kerjakan. Nggak ada nilai, ngapain? Ya. Oke, saya kasih 5 soal saja. Silahkan dicoba. Yang pertama, tentukanlah hasil perkalian dari 2K tambah N kali 4N kurang 5K. Yang kedua, tentukanlah perkalian dari 1/5 kali 5N kurang 100M kuadrat. Berikutnya, tentukanlah hasil penjumlahan antara Y kuadrat kurang 4XY dengan 4Y kuadrat ditambah 7XY tambah 5Y kuadrat. Berikutnya, berapakah pengurangan hasil pengurangan 5M kuadrat kurang N dari 4MN kurang 5N tambah 10M kuadrat. Soal terakhir. Hasil perkalian dari 5X kuadrat kurang 8X kali 5X kuadrat tambah 8X. Jadi silakan kalian coba yang ngerjakan yang 5 ini. Kalau sudah siap, kumpulkan. Tapi ingat, tidak selalu harus ada nilai ya, baru dikerjakan. Dan tidak selalu harus menuntut nilai. Jadi nanti saya hanya mau mengecek aja pekerjaan kamu. Oke anak, semangatlah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti akan Ibu kabari apakah kita Google Meet atau tidak. Good luck.